Silakan kelompok 5 dulu. Kamera dan mikrofonnya dinyalakan ya. Sudah terlihat, Bu? PPT sudah terlihat, Bu? Sudah ada. Baik, selamat pagi teman-teman Ibu Rasmita. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan produk rekayasa yang sudah kami buat. Pertama, perkenalkan dulu, saya sebagai ketua, nama saya Sirawahi Davna Yonatan, absen 28. Saya Jason, absen 29. Latar belakang dari pembuatan produk rekayasa kami adalah pada COVID-19 ini suhu badan kadang menjadi patokan bagi kita untuk apakah kita terkena COVID atau tidak. Maka dari itu produk kami buat ini berfokus pada kesehatan tersebut. Produk kami itu ada namanya yang bisa lihat tadi yang penanda dari suhu badan dan juga detak jantung. Maka dengan ini fungsi utama dari produk ini adalah untuk mengetahui apakah kondisi tubuh kita ini normal atau tidak. Dengan ini kita tahu suhu tubuh kita tinggi, maka alat ini akan membunyikan alarm yang nanti akan menandakan apakah tubuh kita ini kondisinya tidak sehat ataupun baik. Fitur-fitur yang ada di produk ini yaitu sensor MAX 30102 yang mendeteksi detak jantung dan suhu badan. Produk yang ringan karena dibuat oleh karet silikon dan terdapat alarm yang menandakan kondisi tubuh yang tidak normal pada tubuh. Yang berikutnya yaitu manfaat produk. Yang pertama, memberi pengingat saat seseorang mengalami kenaikan suhu yang drastis. Yang kedua, membantu pengecekan suhu terutama pada masa pandemi ini. Pengecekan suhu sekarang ini sangat penting karena bisa mencegah ataupun mengantisipasi beberapa penyakit dengan gejala yang berhubungan dengan suhu tubuh. Manfaat yang ketiga yaitu mencegah terjadinya kram otot dan rusaknya syaraf otak karena suhu tubuh yang terlalu tinggi. Yang keempat, memberitahu kondisi tubuh saat beraktivitas. Pada umumnya, kram otot dan rusaknya syaraf disebabkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah. Untuk membantu hal tersebut, produk ini memberi bantuan mengenai informasi kesehatan kita, seperti berat badan, kalori yang perlu dan tidak, dan memudahkan pemakai untuk mengecek kondisi tubuh saat beraktivitas. Dan yang terakhir, memberi peringatan jika seseorang mengalami beberapa penyakit seperti brikardia, takikardia, dan sebagainya. Alat dan bahan produk sebagai berikut. Sensor MAX 30102 sebagai pengukur detak jantung dan suhu. Arduino sebagai otak dalam produk ini. Display LCD untuk menampilkan hasil pengukuran. Baterai sebagai sumber daya listrik. Alarm atau buzzer sebagai penanda detak jantung dan suhu. Karet silikon untuk bahan gelang. Dan switch atau saklar untuk menyalakan dan mematikan. Ini merupakan contoh desain yang sudah kami buat dari alarm sudah detak jantung ini. Kami mengambil desainnya berasal dari smartwatch yang kali ini sedang populer dari produk Apple dan juga yang lainnya. Kami mengambil desainnya dari situ. Nah, sekarang kita beralih ke proses pembuatannya. Yang pertama, kita harus membuat bentuk badan gelang menurut desain yang sudah dibuat menggunakan karet silikonnya. Dan yang kedua, kita harus memasukkan kode-kode yang sudah dibuat ke dalam Arduino Nano terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam badan. Dan yang ketiga, kita harus menyusun sensor dan Arduino Nano ke dalam badan silikonnya. Dan yang keempat, solder kabel-kabelnya harus sesuai dengan pin yang telah disediakan. Dan yang kelima, kita harus menutupnya dengan baterai, solder kabel baterai ke Arduino. Dan yang keenam, kita harus menutup dengan layar LCD, solder kabel ke pin di belakang layar. Selanjutnya untuk analisis SWOT, produk ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, produk tergolong ringan. Yang kedua, mempermudah pemeriksaan terhadap tekanan darah dan kecepatan detak jantung.
Yang ketiga, produk sangat portable dan mudah dibawa kemana-mana. Yang keempat, baterai bisa diisi ulang. Untuk kelemahannya, mudah hilang dikarenakan ukuran produk dan tidak tahan air. Keuntungan pada produk ini, pada masa pandemi COVID-19, pengecekan suhu sangat penting, bermanfaat bagi tenaga medis, dan memudahkan pengecekan suhu dan cepat detak jantung. Untuk triknya, pertama, banyak produk yang memiliki konsep dan atau fungsi yang sama, bahan bakar yang relatif mahal, dan pembuatan yang relatif sulit. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami akan sangat menghargainya. Oke, ini tadi kelompok 5. Kelompok 5 mana tadi? Oke, kelompok 5, kelompok Davanail ya. Stefanus, Jason, Vincent, Gilang, Vitrovio, Yohana. Oke, pertanyaan Ibu yang pertama, ini nama produk rekayasanya apa ya? Kalau kayak teman-teman lainnya kan ada namanya gaya beta. Kemudian kelompok 2 itu ada nama produk rekayasanya recycle vending machine. Kalian nama produknya apa? Kami nama produknya jam tangan pendeteksi suhu dan detak jantung saja, Bu. Soalnya kami Apa? kebingungan apa jam tangan pendeteksi suhu dan detak jantung saja, Bu. Soalnya kami kebingungan nyari namanya, Bu. Oke. Jadi memang gak ada namanya. Namanya jam tangan pendeteksi suhu dan detak jantung gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ibu mau nanya nih. Ini fungsi jam ini sebenarnya apa sih? Kalau Ibu lihat ya, sebentar. Ibu lihat di fitur-fiturnya, di situ kan ada penunjuk detak jantung, penunjuk suhu badan, kemudian apalagi tadi alarm penanda kondisi tubuh tidak normal. Akan tetapi dari penjelasan kalian, manfaatnya banyak. Yang pertama suhu, oke bener ya. Yang kedua, mana tadi manfaat produk? Yang kedua, mencegah terjadinya kram otot karena rusaknya syaraf otak karena suhu tubuh yang terlalu tinggi. Kemudian memberitahu kondisi tubuh, sama memberi peringatan kalau misalnya tubuh mengalami penyakit. Berarti ini manfaatnya yang pertama ini ya, pengukur suhu tubuh ya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, menginformasikan atau memberi peringatan, hanya memberi peringatan penyakit-penyakit tertentu ya. Ya, Bu, jadi misalkan gejalanya misalkan detak jantungnya sangat tinggi gitu, Bu, maka nanti jam ini bakal ada bunyi alarm. Jadi sebagai pengingat kalau misalnya kita aktivitasnya dikurangi dahulu gitu, Bu, supaya tidak berlanjut terus. Hanya penyakit yang berkaitan detak jantung. Dengan suhu tubuh juga, Bu. Dengan suhu tubuh juga. Berarti sekitar kayak demam, stroke gitu ya. Iya, Bu. Kalau Jadi misalnya penyakit kanker, ginjal, nggak kedeteksi ya. enggak, Bu, soalnya kalau di produknya kita itu masalah yang timbulnya tuh gejalanya mulai dari detak jantung dan juga dengan suhu tubuh, Bu. Oke, harusnya di manfaat produknya dijelaskan, memberi peringatan seputar penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh dan detak jantung, harusnya dikasih tahu ya. Nggak apa-apa. Kalau di manfaat produknya Ibu nggak antara manfaat dan fitur nggak sesuai seperti itu. Fiturnya penunjuk detak jantung, suhu badan, dan alarm kondisi tubuh nggak normal. Alarm kondisi tubuh nggak normalnya nggak dikasih tahu, ternyata untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh dan penyakit jantung ya. Nah, langkah lebih baiknya di manfaatnya dijelaskan secara detail dan di fiturnya ya. Jadi antara fitur dengan manfaat itu berkaitan. Baik. Oke. Kemudian Ibu mau tanya terakhir nih. Nah, ini kan fitur utamanya suhu tubuh dan detak jantung ya. Dari analisis yang kalian buat, kira-kira produk rekayasa kalian ini potensinya bagaimana sih ke depannya? Kalau di masa pandemi mungkin dibutuhkan ya, karena bisa mengukur suhu tubuh. Sekarang kan kita kalau kemana-mana harus
ukur dulu suhu tubuhnya. Kalau misalnya nggak normal, maka tidak bisa berpergian. Nah, kalau misalnya setelah masa pandemi nih, setelah masa pandemi COVID-19 berakhir, kira-kira produk kalian ini, potensi produk kalian ini masih tetap digunakan nggak? Alasannya apa? Kalau menurut saya sih kayak sepertinya masih Bu, sepertinya kalau di masa depan. Soalnya kalau di masa depan juga kan penyakit yang berhubungan dengan ini bukan cuma COVID saja Bu, bisa jadi ada muncul pandemi baru. Tapi saya amit-amit kalau misalnya ada, cuman saya juga kan ada penyakit-penyakit lain gitu Bu. Jadi kita tuh kayak mengingatkan gitu supaya nggak terlalu dipaksakan buat apa gitu sesuatu gitu, apa namanya, aktivitas nggak terlalu dipaksakan. Habis itu kondisi juga dijaga gitu loh Bu. Jadi intinya kalau alat ini tuh masih bisa digunakan, apalagi aktivitas tuh masih ada Bu, menurut saya. Oke, bagus ya. Jadi sebenarnya potensinya masih tetap digunakan sekalipun pandemi berakhir, akan tetapi ditambahkan fiturnya mungkin ya. Fiturnya bukan hanya menginformasikan penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh dan detak jantung, mungkin penyakit-penyakit lainnya juga diinformasikan sekaligus ininya penanganannya ya, apakah perlu istirahat, apakah perlu minum air putih, dan sebagainya. Berarti harus ditambahkan fitur-fitur tambahannya ya, menginformasikan seputar penyakit-penyakit dan cara penanganan pertolongan pertamanya, seperti itu kali ya. Iya, Bu. Oke, good. Thank you kelompok 5. Boleh ini ya, off kamera.